Pada 11 Maret 1985, Majelis Tinggi Uni Soviet memilih Mikhail Gorbachev sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis Uni Soviet. Gorbachev berusaha melakukan beberapa kebijakan untuk memulihkan kondisi politik dan ekonomi Uni Soviet. Kebijakan inilah yang kemudian dianggap sebagai reformasi Gorbachev. Rakyat-rakyatku sekalian, saya, Mikhail Gorbachev, sebagai pemimpin Soviet, menegaskan akan menghentikan penyebaran senjata dan mengurangi pengembangan nuklir di sejumlah titik dalam rangka menghentikan konflik dan menciptakan perdamaian dunia. Saya juga akan mengeluarkan kebijakan baru yang akan membawa Uni Soviet ke modernisasi. Politik kebijakannya antara lain glasnost, yaitu keterbukaan politik, dan perestroika, yaitu regenerasi ekonomi. Selamat datang kedudukannya sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis ini. Terima kasih. Selamat. Selamat, Pak. Terima kasih. Selamat ya Pak. Baik. Baik, dipersilakan untuk duduk. Ya, kami harap Bapak Mikhail bisa membawa negara kita menjadi lebih baik dan mengejar ketertinggalan kita dari negara-negara barat. Betul Pak, seperti yang sudah Bapak ketahui bahwa keadaan ekonomi kita sedang sangat buruk akibat dari korupsi yang dilakukan oleh para pemimpin sebelumnya. Dan menurut kami, anggaran pemerintah terlalu besar Pak. Ya, saya sadarkan. Saya semakin melihat bagaimana negara kita begitu tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara barat. Sepertinya hal tersebut benar terjadi karena adanya korupsi dan berbagai kebijakan yang salah. Nah, lalu plan apa yang akan Bapak buat untuk negara kita ini cepat pulih, Pak? Hal ini hanya dapat diperbaiki dengan memperkenalkan kebijakan-kebijakan yang bersifat revolusioner. Dan saya memutuskan untuk mengambil dua kebijakan, glasnost, yaitu keterbukaan politik, dan perestroika, yaitu rekonstruksi ekonomi. Nah, lalu bagaimana cara kerja Bapak dari kebijakan-kebijakan tersebut, Pak? Dengan keterbukaan media, glasnost, Uni Soviet akan membuka diri dari pergaulan internasional dan memperluas partisipasi masyarakat dalam mengarah. Dan dengan perestroika, negara akan memberikan kebebasan individu dan swasta untuk mengembangkan perekonomian. Sepertinya sistem itu bisa kita gunakan. Kami harap kebijakan di negara ini semakin membaik. Kapan Bapak akan menetapkan kebijakan ini secara sah? Secepatnya, saya akan berpidato dengan rakyat secara langsung. Sudah 3 tahun negara kita menjalankan kebijakan yang dibuat oleh Gorbachev. Saya merasa negara kita semakin menjauh dari pemerintahan komunis. Dengan kebijakan glasnost yang dibuat ini malah memicu masyarakat Uni Soviet menjelajahi paham barat. Paham-paham apa yang kamu maksud? Mulai dari konsep, gagasan ide, sampai produk-produknya. Bahkan di Moskow sudah dibangun restoran Amerika. Masyarakat kita rela mengantri panjang untuk makan di sana. Itu menandakan kemenangan untuk kapitalisme barat. Orang-orang juga mengantri untuk kawan-kawan riba. Sebetulnya mereka ingin menculupkan ekonomi dengan cara makanan cepat saji. Semua ini terjadi karena Gorbachev. Bagaimana dia bisa menjalankan pemerintahan yang bertentangan dengan ideologi komunis? Lalu apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi ini? Kita kan garis keras partai komunis dan jelas tidak mau meninggalkan komunis sejak dulu. Bagaimana kalau kita melakukan kudeta terhadap Gorbachev? Menurut Gorbachev dari kedudukannya sekarang, ide bagus, tapi bagaimana caranya? Bagaimana kalau kita melakukannya secara live di TV? Kita bisa memberitahukan rakyat tentang siapa diri kita, dan kita bisa memberitahukan kebijakan Gorbachev yang sudah melupakan jati diri negara kita. Setuju? Ayo kita lakukan. Oke. Setuju. Selamat pagi warga-warga Uni Soviet. 3 tahun sudah kita menjalankan kebijakan yang diterapkan oleh pemimpin yang sekarang. Kebijakan yang diharapkan bisa membuat bangsa ini lebih baik dan mengejar ketinggalan dari bangsa barat.
ternyata malah membuat kita semakin jauh dari prinsip pemerintahan komunis. Bertahun-tahun bangsa ini berperang agar bisa menjadi pemenang, tapi malah kita seperti mengakui kekalahan dengan membawa hal yang berbau bangsa barat ke negara ini. Wakil Presiden dan Perdana Menteri sedang melakukan kudeta. Mereka tidak setuju dengan kebijakanmu. Ya, saya akan menganggap orang-orang yang menentang kebijakan saya adalah orang yang tertutup dan tidak mau menerima pembaharuan. Nah, lalu bagaimana cara mengatasi hal seperti ini? Gorbachev, bagaimana caramu untuk memastikan rakyat tetap berada di pihakmu? Segera beritahu rakyat kalau misalnya kudeta itu tidak sah atau bisa dibilang ilegal. Lalu yakinkan mereka kalau misalnya kebijakan saya adalah kebijakan yang lebih bagus dibandingkan kebijakan komunis. Tapi, bukankah negara kita sebelumnya sudah berantakan? Lalu, dari pemimpin sebelumnya, perubahan kita ini semakin drastis. Misi yang mereka rencanakan membuat berita bahwa kudeta itu adalah ilegal berhasil meyakinkan rakyat. Maka rakyat pun berasumsi bahwa kudeta itu ilegal dan mereka tidak setuju dengan kudeta itu. Hasilnya tidak bagus, sepertinya kita sudah gagal. Ya, mau gimana lagi? Rakyat lebih suka kebijakan yang menyerempet ke liberal. Baiklah, langsung saya sampaikan tujuan dari pertemuan ini. Jadi, setelah yang kita ketahui tentang kudeta yang baru-baru ini terjadi, maka sepertinya saya akan memutuskan bahwa saya akan mundur dari jabatan ini. Apa maksudmu, Gorbachev? Kudeta itu gagal dan rakyat masih menginginkan kau sebagai pemimpinnya. Nah, lalu kenapa kau tiba-tiba memutuskan seperti itu, Gorbachev? Bukankah Anda telah membuat reformasi yang baru, yang diharapkan dapat mengembalikan kejayaan Uni Soviet seperti dulu? Benar, perubahan seperti itu membuat Uni Soviet makin kacau. Pasti kalian sadar akan hal itu. Maka segera akan saya buatkan pernyataan resmi bahwa saya akan mundur dari jabatan ini. Saya berterima kasih atas kerjasama kalian selama ini. Baik. Dengan mundurnya Gorbachev dari kepemimpinannya, maka semakin meriahlah kehancuran Uni Soviet. Satu persatu negara bagian Uni Soviet melepaskan diri. Di luar Uni Soviet, tembok Berlin sebagai simbolis perang dingin yang memisahkan antara Jerman Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Jerman Timur yang dipimpin Uni Soviet runtuh. Peristiwa ini menjadi pertanda bahwa Uni Soviet tidak lagi mampu menjaga pengaruhnya di Eropa Timur. Beberapa negara-negara mantan blok Timur pun bergabung dengan NATO. Amerika Serikat resmi menjadi negara adidaya tunggal. Wah, seru juga ya akhir dari film Perang Dingin ini. Gue jadi penasaran sama dampaknya. Coba gue cari. Dampak Perang Dingin bagi negara Uni Soviet dan Amerika. Wah, dan Perang Dingin merupakan sebuah persaingan ideologi yang terjadi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, di mana mereka memperebutkan pengaruh negara-negara lain. Perang Dingin memberikan dampak yang sangat signifikan untuk kedua negara adidaya yang merupakan kekuatan utama dalam konflik Amerika ini. Serikat mengalami peningkatan signifikan dalam pengeluaran militer untuk mempertahankan posisinya sebagai kekuatan militer utama dan untuk bersaing dalam perlombaan senjata dengan Uni Soviet. Perang Dingin mendorong perkembangan teknologi baru dan inovasi di berbagai bidang, termasuk teknologi, komunikasi, dan komputer. Ini juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat. Persaingan dengan Amerika Serikat dalam perlombaan senjata dan pengeluaran militer yang besar menempatkan beban berat pada perekonomian Uni Soviet. Ini mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi dan tekanan pada sumber daya negara. Tekanan ekonomi dan politik bersama dengan reformasi yang diperkenalkan oleh pemimpin Mikhail Gorbachev seperti Glasnost dan Perestroika berkontribusi pada keruntuhan Uni Soviet pada tahun 1991. Uni Soviet terpecah menjadi beberapa negara independen.